Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepatnya pada tanggal 10 November 2023 berketepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. 10 November adalah hari yang bersejarah bagi bangsa kita ini, yaitu Hari Pahlawan. Insyaallah rangkaian nikmat yang Allah berikan akan kita bawa untuk mendekatkan diri kepadanya berupa melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita yang hadir ini yang mengidolakan beliau, yang menjadikan beliau adalah contoh teladan terbaik. Kita yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua yaitu sudilah nanti kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita yang hadir ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu Hari Pahlawan. 10 November adalah hari yang sangat bersejarah, dan pada saat itu umat Islam sudah sepakat, karena pada saat itu dan sampai saat ini jumlah terbanyak penduduknya di Indonesia ini adalah beragama Islam. Terjadi penindasan di mana-mana. Belanda melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Maka pada tanggal 22 Oktober, kaum santri, para ulama-ulama kita, orang tua-tua kita dulu di Jawa menjumpai Kiai Hasyim Asy'ari, dan pada saat itu mereka minta pendapat apa yang harus dilakukan. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Lalu apa kaitannya dengan 10 November ini? Hari inilah umat Islam seantero dunia ini, bukan hanya laki-laki saja, bahkan ibu-ibu juga banyak yang ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bung Tomo di Surabaya, ia bingung bagaimana menyatukan pasukan ini agar umat Islam ini tidak terkotak-kotak, agar umat Islam ini tetap semangat memperjuangkan NKRI, agar umat Islam ini semangat melawan penjajahan Belanda. Direnung-renungkan, tidak ada yang bisa menyatukan ini selain kekuatan takbir. Maka ia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersatu umat Islam seantero. Bung Tomo di Surabaya, Tengku Umar di ujung Pulau Sumatera di Banda Aceh, Yusuf Al-Makassari, Tazul Khalwati, pejuang kita dari Makassar, Sulawesi, semuanya memandangkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dari bumi Minangkabau ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli
Ada satu lagi, banyak sekali, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabi. Beliau ini tidak lama tinggal di Minangkabau, lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah suci Makkah sebagai imam tetap Masjidil Haram, sebagai mufti. Mufti itu orang yang tidak perlu lagi ditanya hafalan Al-Qur'annya, itu sudah bolak-balik hafal dia, sampai titiknya pun hilang hafal dia. Tapi kalau mufti di kerajaan Saudi Arabia yang ditanyakan berapa ribu hadis yang ia sudah hafal. Apa bantuan Syekh Khatib Minangkabau untuk Indonesia? Secara langsung tidak, tapi murid-muridnya dari Sumatera, dari Sumbar, dari Makassar menuntut ilmu kepada beliau. Dikirimlah khutbah-khutbah Jumat yang misinya untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Inilah yang disampaikan para alim ulama kita, para orang-orang tua kita di kerajaan Siak Indapura. Tulisan-tulisan dari Syekh Khatib Al-Minangkabau bahwa penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan free kemanusiaan dan free keadilan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas para pejuang-pejuang kita ini alhamdulillah sudah kita nikmati. Mereka sudah berhasil membawa Indonesia ini tepat sesuai yang diinginkan. Indonesia pun merdeka. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu." Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadamu. Kalau kamu tidak sanggup, doakanlah. Kita belum merasakan sakitnya penjajahan Jepang. Kalau kita dengar dari orang-orang tua kita dulu, mereka tak ada pakaian secantik kita ini. Kain itu dari goni, dipakai gatal. Nasi sulit yang mereka makan adalah pucuk-pucuk, ubi yang busuk. Lalu bagaimana membalas kebaikan mereka? Mereka sudah meninggal dunia. Kita pun tidak banyak harta. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Fad'ulah. Doakan. Nanti kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburan-kuburan para pejuang-pejuang kami satu taman dari taman surga. Yang kedua, tugas kita mengisi kekosongan ini, mengisi kemerdekaan ini, mengisi hari pahlawan ini. Dengan apa? Pertama, masih banyak PR yang harus kita lakukan, khususnya untuk di kampung kita ini. Pertama, kita memang sudah merdeka, tapi kita lemah dari sektor ekonomi. Makanya yang harus kita cari sekarang ini, utlubul ilma, ilmal hal. Carilah ilmu, ilmu itu yang ada skillnya. Dengan skill nanti anak kemanakan kita tidak lagi bekerja sebagai karyawan, tapi anak kemanakan kita bisa berdiri dengan sendiri, dengan kokohnya, dan bahkan mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Sebaik-baik pekerjaan itu ya'madu ala sakilati, dilakukan dengan skill. Khusus untuk anak-anak kita, ajarkan mereka ilmu terkini,
ilmu komputer, ilmu perkantoran, tanpa meninggalkan ilmu-ilmu dasar. Ilmu yang pertama yang tidak boleh hilang, itulah yang ayahanda bisikkan ketika mereka lahir. Allahu Akbar diajankan. Sebelum mereka mengenal ilmu-ilmu itu, ajarkan dulu ilmu tauhid. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri Hari Pahlawan ini? Pendidikan. Sekolahkan mereka. Kemana? Silahkan saja. Mau ke sekolah pesantren, mau sekolah umum. Tapi ingat, kalaupun mereka sekolah umum, perhatikan, ada enggak di sana ilmu Al-Qur'annya? Ada enggak di sana ilmu hadisnya? Belajar enggak mereka ilmu fikihnya? Diajari enggak mereka etika, sopan santun? Kalau mengenai pintar, banyak sekali anak-anak kita ini yang pintar. Tapi kalau mengenai adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada guru, sedikit sudah mulai tergerus dari masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khusus untuk yang memiliki kuasa, tolong agama Allah ini dengan mensyukuri Hari Pahlawan ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Yang punya kuasa, penghulu kampung, kadus, RK, RT, gunakan kekuasaannya. Apa itu? Kalau kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Kalau di PSB ini masih banyak pemudanya yang mau minum khamar, maka itu tidak mensyukuri Hari Pahlawan. Pahlawan itu jangankan untuk makan, untuk minum saja pun mereka sulit. Jangan diisi hari-hari ini menetes keringat mereka, menetes air mata mereka, hilang bersimbah darah, tapi diisi dengan hura-hura. Kedua, tolong sama-sama menjaga, hindari anak-anak muda kita ini dari perbuatan judi. Yang terakhir, agar kampung kita ini bermarwah, agar kampung kita ini bermartabat, agar kampung ini kita ini mendapat berkah, mohon semuanya saling menjaga. Jangan biarkan kasih nasihat dan teguran terhadap orang-orang yang mau dan sudah melakukan perbuatan zina. Kalau ini semua diam, aparat diam, masyarakat, tokoh masyarakat diam, para alim ulama diam, maka Allah sangat marah dengan perbuatan yang satu ini. Mudah-mudahan hari ini Hari Pahlawan, tapi kita renungkan bahwa mereka korbankan bukan hanya harta, pikiran, tenaga, tapi ribuan nyawa melayang demi kebahagiaan kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.